Hai minasan, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Koronin. Oke, di video kali ini, Mimin bakal merangkum keseluruhan cerita dari anime Knights and Magic. Anime ini menceritakan seorang programmer di sebuah perusahaan yang setiap hari hanya bangun tidur terus kerja, bernama Kurata. Dan suatu hari, ia mengalami kecelakaan hingga dia kehilangan nyawanya. Tapi takdir berkata lain. Ternyata ia direinkarnasi ke dunia yang berbeda. Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan saya juga meminta like-nya sebagai uang parkir. Oke, tanpa banyak basa-basi lebih lama lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut. Di awal scene, kita akan melihat Kurata yang sedang bekerja sebagai seorang programmer. Dan setelah pulang kerja, ia mampir ke toko mainan untuk membeli sebuah Gundam. Dijelaskan kalau Kurata adalah seorang maniak atau otaku pada robot atau Gundam. Namun saat dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ada sebuah mobil yang menabraknya hingga membuat Kurata meninggal. Scene berpindah ke sebuah kereta yang dinaiki oleh sebuah keluarga yang terdiri dari kakek, ibu, dan anaknya. Namun tiba-tiba kereta itu diserang oleh monster. Sang kakek mencoba menahan, namun monster yang lebih besar muncul dan menghancurkan kereta. Hingga sang anak hampir dimakan. Untungnya ia berhasil diselamatkan oleh sebuah robot. Anak itu pun tampak terkagum melihat robotnya, yang ternyata ia adalah reinkarnasi Kurata yang terlahir kembali menjadi seorang anak bernama Echevarria Ernesti. Di sana robotnya disebut dengan Silhouette Knight, dan untuk pilotnya disebut dengan Night Runner. Sejak saat itu, Ernesti berlatih dan belajar dengan giat untuk menjadi seorang Night Runner. Kemudian, scene berpindah pada dua orang anak bernama Kit dan Eddie, yang sedang memanjat atap untuk kabur. Tapi tiba-tiba, Eddie terpleset, dan untungnya ia berhasil diselamatkan oleh Ernesti yang kebetulan sedang latihan pagi. Saat di sekolah, Ernesti bertemu dengan seorang dwarf yang sedang kesusahan dan membantunya. Lalu sebagai tanda terima kasih, dwarf itu mengajaknya ke rumah. Di sana, Ernesti mengungkapkan unaknya kalau ia merasa tongkat sihirnya tidak efisien dan membuat rancangan baru. Ide tersebut membuat sang ayah dwarf tertarik. Lalu saat tes pengujian mana dilakukan, Ernesti meminta pada gurunya. Kalau ia berhasil lolos dengan nilai yang tinggi, ia ingin dipindahkan ke kelas yang lebih tinggi. Sang guru yang beranggapan kalau Ernesti hanya bermuat besar, lalu menyetujuinya. Ernesti pun mengeluarkan tongkat yang sudah ia modifikasi dan mulai menembak. Alhasil, semua siswa dan guru pun terkejut, lalu ia dipindahkan. 3 tahun kemudian, tampak sekarang Ernesti sudah sedikit tumbuh, dan pihak sekolah akan mengadakan latihan praktek untuk murid kelas menengah dan atas. Ernesti dan teman-temannya juga ikut. Singkat cerita, mereka sudah sampai ke tempat pelatihan, lalu dihampiri oleh ketua OSIS bernama Stefania, yang ternyata ketua OSIS itu adalah saudara dari Kit dan Eddie walau beda ibu. Saat malam hari, tiba-tiba mereka diserang oleh segerombolan monster. Anak-anak kelas menengah pun disuruh mengungsi, sedangkan kelas atas akan menahan monster. Namun Ernesti beserta temannya malah membantu ketua OSIS yang sedang kesusahan, dan ia juga membawa bantuan. Akhirnya, situasi mulai terkendali dan para murid mulai berevakuasi. Ernesti pun merasa curiga kenapa tiba-tiba muncul banyak monster, padahal lokasi mereka harusnya aman. Lalu muncullah monster raksasa yang bernama Behemoth. Dan ternyata alasan para monster mulai berlarian adalah untuk kabur dari Behemoth. Di sisi lain, pasukan kerajaan yang mendengar kemunculan Behemoth langsung bersiap mengarahkan pasukan. Kembali ke tempat pelatihan, para senior yang bernama Edgar, Helvi, dan Dietrich mulai menahan Behemoth, sementara murid lain mengungsi. Namun Dietrich yang melihat rekannya tewas merasa ketakutan, hingga ia melarikan diri. Hal itu dilihat oleh Ernesti yang hendak mengungsi, lalu menghampirinya, dan membuat Dietrich tak sadarkan diri. Sementara itu, ia mencuri Silhouette Knight-nya. Namun tingginya masih belum cukup dan ia pun melakukan modifikasi dengan mengubah sistemnya menggunakan kemampuan programmernya dulu.
Alhasil rencana itu berhasil. Ia pun bergegas kembali ke medan tempur. Namun bukannya merasa takut, ia justru bersemangat dengan kekuatan Behemoth hingga Ditri kembali sadar. Para pasukan kerajaan yang baru sampai pun melihat pertarungan antara Ernesti dengan Behemoth dan mencoba membantu, tapi mereka malah dikalahkan oleh Behemoth. Ernesti pun kembali menyerang, namun karena siluet naiknya sudah di ambang batas, ia pun keluar dan bersiap dengan sebuah mantra sihir. Dan ketika Behemoth mendekat, ia pun melepas sihirnya. Checkmate. Alhasil, Behemoth pun berhasil dikalahkan dengan aliran listrik yang masuk ke otaknya. Berita keberhasilan Ernesti mengalahkan Behemoth pun sampai terdengar ke telinga sang raja. Lalu sang raja pun memanggil Ernesti dan berniat memberikan hadiah kepadanya. Ernesti pun menjawab kalau ia ingin pengetahuan tentang cara pembuatan inti dari siluet Knight. Sang raja pun bertanya kenapa, namun dengan santainya ia menjawab kalau itu adalah hobinya. Lalu sang raja mengajukan syarat, kalau ia berhasil merancang tubuh baru untuk siluet Knight-nya, maka ia bersedia menyetujuinya. Keesokan harinya, saat di bengkel sekolah, Ernesti mulai mengemukakan ide-idenya, mulai dari memodifikasi otot dari siluet Knight. Strand type crystal tissue desu. Ia juga mengeluarkan idenya agar siluet Knight dapat menggunakan sihir dan pedang secara bersamaan, adalah dengan menambahkan lengan tambahan yang bertugas menembakkan sihir. Tak luput, Ernesti juga menciptakan sebuah power suit yang disebut Siluet Gear, yang digunakannya untuk membantu mengangkat material yang berat. Kemudian, waktu pengujian tiba. Helvi dengan siluet Knight yang sudah dimodifikasi akan melawan Edgar dengan siluet Knight lamanya, dan pertarungan pun dimulai. Tampak keduanya bertarung dengan sengit. Namun pertarungan berat sebelah. Dengan siluet Knight yang sudah dimodifikasi membuat Helvi lebih unggul. Dan saat akan mengakhirinya, tiba-tiba siluet Knight-nya berhenti yang ternyata kehabisan mana. Malam harinya mereka pun merayakan suksesnya pengujian siluet Knight barunya. Dan mengumumkan tugas baru untuk mengatasi borosnya pemakaian mana. Tapi tampak seorang kru keluar dari pesta dan bertemu dengan sekelompok orang yang seperti penjahat. Keesokan harinya, berita pencapaian Ernesti terdengar sampai ke telinga Adipati dan mengutus pasukannya menjemput Ernesti berserta siluet Knight terbarunya. Saat dalam perjalanan, mereka disergap oleh monster, namun dapat dengan mudah dikalahkan oleh senior Ernesti dengan siluet Knight barunya. Seminggu kemudian, mereka semua kembali ke sekolah, namun di sana tak ada Ernesti. Karena ia memutuskan untuk masih berada di sana demi menjelaskan pada Adipati tentang kemampuan serta spesifikasi siluet Knight-nya. Kemudian, di desa dekat kediaman Adipati diserang oleh beberapa monster. Para pasukan pun terjun untuk mengatasi masalah ini. Namun momen itu dimanfaatkan oleh sekelompok penjahat. Mereka menyerang salah satu siluet Knight yang akan memberikan laporan pada markas dan menggunakannya untuk menyusup. Tapi mereka pun langsung ditahan oleh pasukan yang ada di sana. Namun, 2 unit berhasil dicuri. Dan secara kebetulan, mereka bertemu dengan Edgar, Ditri, Kit, dan Eddie yang sedang membawa unit baru ke kediaman Adipati. Tanpa basa-basi, para pencuri itu pun menyerang mereka hingga pertarungan tak terelakkan. Ditri tampak menghadapi unit baru, dan ia berhasil mengalahkannya. Namun berbeda dengan Edgar yang menggunakan unit lama. Ia harus menghadapi unit baru yang digunakan oleh pemimpin perampok itu. Alhasil, ia pun kalah, dan 1 unit berhasil dicuri. Setelah kejadian itu, mereka semua dipanggil menghadap sang raja. Lalu raja menunjuk Ernesti sebagai komandan. Ia menugaskan mereka untuk terus membuat dan mengembangkan rancangan baru siluet Knight. Scene berpindah ke sekolah. Saat di bengkel, tiba-tiba pasukan Adipati datang dan memberikan Ernesti beberapa unit siluet Knight agar bisa dikembangkan. Dan ia juga membawa pesan dari sang raja kalau dalam 10 bulan ke depan,
Raja akan melakukan latih tanding antara siluet Knight mereka dengan siluet Knight yang sudah dikembangkan oleh pihak kerajaan itu sendiri. Berita tersebut berhasil membakar semangat para anggota di sana. Dan Ernesti pun mulai memberi rancangan baru, di mana kali ini ia akan merancang sebuah siluet Knight yang akan dikendarai oleh Eddie dan Kit, dan akan menggunakan 2 inti mesin. Singkat cerita, 10 bulan berlalu. Hari pertandingan pun tiba. Tampak siluet Knight yang sudah dikembangkan oleh kerajaan tak berbeda jauh dengan yang sudah dimodifikasi oleh Ernesti dulu, dan dipiloti oleh pilot terbaik. Dan saat siluet Knight Ernesti memasuki arena, semua petinggi tampak terkejut karena siluet yang dibuatnya jauh dari ekspektasi mereka, dan bahkan dapat mengangkut beberapa siluet Knight lain. Alhasil penemuannya itu berhasil membuat raja terpukau. Setelah perkenalan dan basa-basi, pertandingan pun dimulai. Diawali oleh Kit dan Eddie yang akan menghadapi 3 orang sekaligus, karena mereka yang kalah jumlah. Namun tiba-tiba, Ernesti terbang dengan siluet Knight-nya, hingga membuat orang terkejut karena pertama kali melihat siluet Knight yang bisa terbang. Begitu juga Edgar dan Dimitri yang saling bekerjasama menghadapi lawannya. Pada awalnya, pihak Ernesti lebih unggul, namun karena pilot yang digunakan pihak Lab adalah pilot kelas atas, tak perlu waktu lama bagi mereka untuk terbiasa dengan serangan tim Ernesti. Hal itu juga dilihat oleh pangeran yang kebetulan menonton di sana, bernama Pangeran Amris. Dan akhirnya pertandingan pun usai. Raja tampak puas dengan pertandingan dan perkembangan dari dua belah pihak. 2 bulan setelah pertandingan, sang raja yang adalah kakek dari Pangeran Amris menyerahkan tatahnya kepada putranya. Begitu juga dengan Ernesti dan timnya yang sudah lulus. Lalu mereka dipindahkan ke sebuah markas baru. Tak lama kemudian, tiba-tiba sekelompok pasukan monster yang bernama Shellcase akan menyerang tempat pembuatan dari inti siluet Knight yang disebut dengan Alfheim. Untuk mengatasi masalah ini, Ernesti beserta anggotanya pun terjun untuk membantu. Begitu juga dengan mantan raja serta Pangeran Amris. Mereka pun berhasil membalikkan keadaan. Lalu Ernesti beserta Kit dan Eddie pergi ke hutan untuk mencari sang ratu. Dan setelah bertemu, tampak sang ratu hampir setinggi Behemoth. Namun hal itu bukanlah masalah bagi Ernesti dengan siluet Knight barunya. Dan ia pun berhasil mengalahkan sang ratu Shellcase. Setelah kejadian itu, sesuai dengan janji sang raja dulu, ia akan memberitahu cara pembuatan inti dari siluet Knight yang disebut dengan Ether Reactor. Lalu Ernesti bersama mantan raja diantar oleh duta besar di sana, dan ia menjelaskan kalau cara pembuatan Ether Reactor hanya bisa dibuat oleh kaum mereka yang disebut Alf, karena hanya mereka yang bisa menggunakan sihir khusus. Tapi hal itu sama sekali tak menggoyahkan tekad Ernesti. Dan setelah sampai, Ernesti pun dijelaskan mulai dari awal sampai pembuatan Ether Reactor itu sendiri. Alhasil, ia pun menetap di sana sampai 3 bulan. Dan setelah semua pengetahuannya ia pelajari, ia lalu pergi dan kembali ke markasnya demi merakit sebuah robot impiannya dulu, dengan mengembungkan jantung Behemoth dan Queen Shellcase. Akhirnya, robot impiannya yang ia beri nama Ikaruga pun selesai. Di sisi lain, kerajaan Zalodek mendeklarasikan perang pada kerajaan sekitar, dan mereka menyerang kerajaan Kushaperka dengan menggunakan teknologi siluet Knight Ernesti yang dulu dicuri, dan sebuah pesawat terbang. Alhasil dalam semalam, mereka berhasil menguasai Kushaperka. Sang putri yang bernama Eleanor pun juga ikut tertangkap beserta putri lain, dan ia dipaksa untuk menikahi pangeran Zalodek. Hal itu dilihat oleh mata-mata Ernesti yang sedang menyamar di sana. Scene berpindah ke Ernesti yang baru datang ke perbatasan Kushaperka, di mana sudah dikuasai oleh pasukan Zalodek. Lalu, ia pun mengeluarkan Ikaruga, dan disinilah kita akan melihat kemampuan sebenarnya dari robot pribadi Ernesti. Baik dari serangan jarak dekat maupun jarak jauh, sudah sangat hebat dibanding siluet Knight lain. Setelah berita tentang putri Kushaperka yang tertangkap sampai ke telinga Ernesti, mereka pun mulai membuat rencana untuk menyelamatkan sang putri. Malam harinya, mereka mulai melakukan misi penyelamatan.
dengan menggunakan siluet gear agar mobilitasnya lebih tinggi dan lebih tenang. Lalu mereka berpencar dan berhasil menyelamatkan putri-putri yang disandera di sana. Keesokan paginya, para pasukan Zalodek berhasil menyusul Ernesti yang sedang kabur dengan sebuah pesawat. Di sana juga ada penemu dari pesawat itu bernama Oratio Gojas. Dan disinilah awal pertemuan dari dua orang jenius, walau tak secara langsung. Namun pasukan Gojas harus mundur, karena Ernesti yang jauh lebih unggul. Saat malam hari, pasukan Zalodek kembali menyerang tempat persembunyian Ernesti, dengan dipimpin oleh pencuri tempo lalu. Ia bersama dengan timnya kembali ingin merebut siluet Knight-nya. Namun hal itu sudah diantisipasi oleh Ernesti dengan menggunakan sebuah belati sebagai kunci. Alhasil serangan itu pun gagal, dan Edgar kembali berhadapan dengan sang pemimpin pencuri seperti di awal. Namun kali ini ia berhasil menang. Scene berpindah pada Pangeran Zalodek yang berhasil mengetahui lokasi putri. Lalu ia pun mengerahkan banyak pasukan untuk mengalahkan mereka. Tapi hal itu sudah diantisipasi oleh Ernesti. Ia sudah merancang sebuah peluncur misil. Alhasil, armada pesawat pangeran pun jatuh satu persatu. Dan untuk pasukan darat sudah dihadang oleh Edgar, Helvi, dan kawan-kawan. Akhirnya, hal itu harus membuat pangeran mundur. Namun, ia langsung dihadang oleh Ernesti yang sudah menunggunya. Hingga keduanya bertarung di atap pesawat. Tapi kembali lagi, Ernesti jauh lebih unggul dan membuat pangeran terpojok. Namun, sifat angkuh pangeran tak ingin mengaku kalah. Lalu ia pun jatuh dan gugur bersama dengan unitnya sendiri. Berita gugurnya pangeran pun terdengar dan memberi guncangan pada pasukannya. Alhasil salah satu kota Pusyaperka berhasil diambil alih kembali oleh putri Eleanor. Dan ia naik tahta menjadi ratu. Dan dengan bantuan Ernesti, mereka berhasil menguasai kembali kastil Zalodek. Namun tiba-tiba, sebuah robot naga buatan Gojas muncul dan menyemburkan api. Ernesti pun langsung berhadapan dengan robot naga itu. Namun kali ini Ernesti berhasil mendapat lawan yang sepadan, hingga keduanya bertarung cukup lama. Namun karena naga itu punya asap khusus yang bisa membuat roket Ernesti mati, Ernesti pun terpojok. Keduanya pun saling beradu tembakan. Tapi karena mana robot itu sudah hampir habis, mereka pun mundur. Kembali ke kota, setelah menyusut rencana penyerangan untuk mengambil alih ibu kota, Ernesti dan pasukan lain pun berangkat dengan dipimpin oleh Ratu Eleanor. Saat tiba di pintu masuk, kedua belah pihak pun saling bertempur dengan sengit. Tapi dari kejauhan, kembali muncul robot naga itu. Di dalamnya juga sudah ada Gojas yang ingin menyaksikan aksi Ernesti secara langsung. Dan Ernesti kembali muncul dengan sebuah kapal terbang yang ia tiru dari rancangan Gojas. Dan disinilah akan terjadi pertarungan final keduanya. Dengan misil minyak yang ia tembakkan dari kapal, berhasil membakar robot naga itu. Hingga mereka pun mulai memakai kekuatan rahasianya. Alhasil robot naga itu mengeluarkan penghalang yang besar, hingga serangan jarak jauh sama sekali tak mempan. Lalu, Ernesti terbang dan menembus penghalang itu dari jarak dekat. Alhasil ia berhasil masuk dan menembak dari dalam. Gojas yang melihat keadaan sudah tak kondusif pun melarikan diri. Tak lama kemudian, serangan Ernesti pun berhasil, dan robot itu kembali ke wujud semula. Namun, karena pemimpin pasukan yang keras kepala, ia mengerahkan sisa tenaganya untuk menabrakkan robot naga itu pada pasukan ratu. Ernesti pun berusaha sekuat tenaga menahannya, dan dengan bantuan Kit, akhirnya robot naga itu berhasil dikalahkan. Scene akhir ditutup dengan Ernesti yang kembali ke kerajaan dan kembali mengungkapkan ide-ide barunya. Tamat. Oke minasan, cukup sekian alur cerita dari anime Knights and Magic kali ini. Jangan lupa buat subscribe dan like jika kalian suka dengan konten seperti ini. Sore dewa. Mata nih.